Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita matematika kelas 7. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Dan adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana anak-anak sekalian bisa membandingkan bilangan pecahan dan juga bisa mengurutkan bilangan pecahan. Oke, kalau pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat, maka pada bilangan pecahan kita juga akan membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan tersebut. Nah, sebelum membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, alangkah baiknya kalau kita mempelajari tentang bagaimana konsep pecahan itu sendiri. Oke. Nah, sekarang ada yang suka makan semangka? Ya, jadi ada satu buah semangka. Jadi, ketika Ibu ingin membagi semangka ini menjadi 6 bagian atau 6 potong semangka yang sama besar, maka ini bisa kita jadikan contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk satu potongan semangka ini, maka dia akan bernilai 1/6, artinya 1 potong dari 6 bagian. Kemudian yang bagian kedua atau potongan kedua juga akan bernilai 1/6. Bagian ketiga, potongan ketiga 1/6, potongan keempat 1/6, potongan kelima 1/6, dan potongan keenam juga 1/6. Jadi ini adalah contoh konsep pecahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian contoh lain, misalnya Amir membeli sebuah donat. Karena ada temannya yang tidak punya uang, maka dia kasihan, kemudian dia membagi donat tersebut menjadi 2 potong, artinya tak sepotong-sepotongnya ya. Jadi 1 potong bagian ini, maka dia akan bernilai 1/2. Kemudian yang bagian satunya lagi akan juga bernilai 1/2. Nah, ingat ya bahwa misalnya kalau 1/2 itu, satunya adalah pembilang dan duanya adalah penyebut. Oke, mudah-mudahan anak-anakku masih ingat tentang pelajaran pecahan waktu masih di sekolah dasar ya. Oke, kita melanjut untuk membandingkan bilangan pecahan. Nah, jadi pada membandingkan bilangan pecahan ini, kita akan membandingkan bagaimana jika penyebut pecahan tersebut sama, bagaimana jika penyebutnya berbeda, bagaimana kalau pecahan negatif dengan positif, dan bagaimana pecahan negatif dengan negatif. Oke, kita lanjut. Yang pertama, bagaimana jika penyebutnya sama? Ya, contohnya kita ambil 1/4. Tanda apa yang cocok di sini dengan 3/4? Jadi antara 1/4 dengan 3/4, tanda apa yang cocok? Apakah lebih besar dari atau kurang dari? Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa langsung melihat secara langsung nilai pembilangnya. Jadi, kalau di sini 1 pembilangnya, di sini adalah 3. Maka, kita bisa langsung 1 dengan 3, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 3. Nah, yang lebih kecil adalah 1. Jadi otomatis nanti hasilnya adalah 1/4 ini kurang dari 3/4. Itu cara pertama secara langsung ya. Nah, untuk cara yang kedua, bisa kita menggunakan perkalian silang. 1/4 dengan 3/4 dikali silang, ya 1 dikali 4, kemudian 3 kali 4. 1 kali 4 hasilnya adalah
3. 1 kali 4 hasilnya 4, kemudian 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Jadi 4 dengan 12, mana yang lebih besar? Otomatis 12 lebih besar dan 4 lebih kecil. Jadi ini berarti bahwa 4 lebih kecil dari 12. Atau 1/4 lebih kecil dari 3/4. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Jika penyebutnya berbeda, ambil contoh 4/5 dengan 2/3. Tanda apa yang cocok di situ? Nah, untuk menyelesaikannya bisa kita menggunakan perkalian silang seperti tadi ya. Ya, 4/5 dengan 2/3 dikali silang. 4 kali 3 dan 2 kali 5. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Nah, 12 dengan 10, mana yang lebih besar? Ya, otomatis 12 lebih besar. Ini berarti bahwa 12 lebih besar dari 10. Maka 4/5 lebih besar daripada 2/3. Oke, semua dimengerti ya? Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan negatif dengan positif? Kita ambil contoh negatif 4/7 dengan 2/5. Nah, negatif 4/7 ini bisa kita gunakan juga perkalian silang. Ya, perkalian silang seperti tadi ya. 4 dikali 5, negatif 4 dikali 5 dengan 2 dikali 7. Negatif 4 kali 5 hasilnya adalah negatif 20. Kemudian 2 kali 7 hasilnya adalah 14. Nah, negatif 20 dengan positif 14, mana yang lebih besar? Ya, otomatis ya lebih besar yang positif. Jadi lebih besar 14 dan lebih kecil adalah negatif 20. Jadi ini berarti bahwa negatif 20 itu lebih kecil dari 14. Atau negatif 4/7 lebih kecil dari positif 2/5. Mengerti ya? Pelan-pelan saja nak. Kemudian pecahan negatif dengan negatif. Contohnya negatif 2/4 dengan negatif 3/5. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan perkalian silang. Negatif 2/4 dikali silang dengan negatif 3/5. Negatif 2 dikali 5 baru 3 dikali negatif 3 dikali 4. Negatif 2 kali 5 hasilnya adalah negatif 10. Negatif 3 dikali 4 hasilnya adalah negatif 12. Nah, negatif 10 dengan negatif 12, mana yang lebih besar? Ya, otomatis kalau negatif, otomatis yang lebih kecil nilainya, maka itulah yang lebih besar. Jadi negatif 10 ini lebih besar dari negatif 12. Ini artinya bahwa negatif 2/4 lebih besar dari negatif 3/5. Ya, oke. Mengerti ya? Oke, kita lanjut kepada mengurutkan bilangan pecahan. Ya, jadi untuk mengurutkan bilangan pecahan bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Tujuannya adalah untuk menyamakan penyebutnya. Artinya kita bisa mencari KPK-nya terlebih dahulu dari bilangan tersebut untuk menyamakan penyebutnya. Dan ingat, urutan pembilang itu adalah urutan pecahan. Jadi urutan pembilang sama dengan urutan pecahan. Oke, kita mulai dari bagaimana jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Ya, Ibu ambil contoh. Urutkan bilangan pecahan 3/6, 1/6, 2/6 dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita akan mengurutkan dari yang terkecil dulu ya. Jadi untuk menyelesaikannya,
kita mencari KPK karena ini penyebutnya sudah sama, maka artinya KPK-nya dia adalah 6 ya. Jadi untuk menyelesaikan yang memiliki penyebut yang sama sangat gampang. Jadi kita tinggal melihat pembilangnya. Kalau ini kan mulai dari yang kecil, perintahnya adalah diurutkan mulai dari yang terkecil. Jadi kita mulai melihat pembilangnya dari yang kecil. Otomatis kalau dirasakan secara sekilat berarti 1, 2, 3. Nah, 3/6, 1/6 dengan 2/6. Nah, kalau diurutkan dari pembilangnya mulai dari yang kecil adalah 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil adalah 1, 2, 3. Dan urutan pecahannya dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 1/6, kemudian 2/6, kemudian 3/6. Jadi itulah urutan bilangan pecahannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kalau kita balik, misalnya soalnya adalah mengurutkan dari yang terbesar, maka kita mulai dari 3/6, 2/6, dan 1/6. Mengerti ya? Oke, kita lanjut. Kalau yang penyebutnya berbeda, ambil contoh, urutkan bilangan pecahan 3/4, 1/6, dan 2/3 dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, untuk menyelesaikannya, jadi kita mencari KPK dari ketiga penyebutnya ini. Jadi tujuannya adalah untuk menyamakan dulu penyebutnya. Jadi dari 4, 6, dan 3 ini KPK-nya adalah 12. Jadi kita mengupayakan bagaimana ketiga penyebutnya ini supaya bisa sama dengan 12. Jadi kita akan mengalihkan dengan bilangan yang sama ya. Ya, jadi kalau 3/4 untuk menyamakan penyebutnya menjadi 12, otomatis 4 ini kita harus kali dengan 3. Jadi di atasnya pembilangnya dikali 3, penyebutnya juga dikali 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Jadi 3/4 itu sama dengan 9/12. Oke, kita lanjut kepada 1/6 dengan cara yang sama. Jadi 6 ini kita akan menyamakan penyebutnya supaya bisa menghasilkan 12. Jadi sama-sama kita kali dengan 2. Jadi 1 kali 2 dengan 6 kali 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Jadi 1/6 sama dengan 2/12. Kemudian 2/3. 2/3 berarti 2 kali 4 dibagi 3 kali 4. Hasilnya adalah 8/12. Nah, dari sini kita bisa melihat karena penyebutnya sudah sama, kita bisa mengurutkan pecahannya dengan melihat pembilangnya. Nah, ya. Jadi karena pertanyaannya yang diminta adalah mulai dari yang terbesar, maka kita cari yang terbesar adalah 9. Kemudian 8 dan 2. Jadi 9 itu lebih besar daripada 8 dan lebih besar dari 2. Otomatis urutan pecahan dari yang terbesar ke terkecil adalah 3/4, 2/3, dan 1/6. Bisa dimengerti ya? Oke, alhamdulillah. Kita cukupkan materi untuk hari ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Insya Allah minggu depan atau pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.